Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. Wal muradu bisatiri huna al-hailu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menjelaskan tentang mengusap khuf. Wa ayyakuna satiroini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini, dan kedua khuf itu menutupi pada tempat yang harus dibasuh pada basuhan fardu dari kedua telapak kaki. Rujuk bawahnya itu wal muradu bisatirihuna al-hailu. Wal muradu adapun yang dikehendaki bisatiri dengan kata-kata asatiri. Kata-kata yang mana ini? Huna dalam bab ini al-hailu, yaitu al-hail, sesuatu yang menghalang-halangi atau menutupi. La mani'ur ru'yati, bukan mani'ur ru'yah, sesuatu yang menghalang-halangi pandangan. Syarat selanjutnya dari bab mengusap muzah atau khuf ini adalah olehnya yang di dalam kurung itu satiroini limahalli ghuslil fardhi. Jadi kedua khuf itu menutupi. Lah maksudnya menutupi ini adalah al-hail, penghalang. La mani'ur ru'yati, bukan yang dikehendaki bukan mani'ur ru'yah atau sesuatu yang menghalang-halangi pandangan. Jadi berbeda dengan menutup aurat, gitu maksudnya. Jadi kalau di dalam masalah khuf, maksudnya satir itu adalah penghalang, bukan sesuatu yang menghalang-halangi pandangan. Kalau dalam bab menutup aurat, syaratnya sholat itu menutup aurat, menghadap kiblat, suci dan lain sebagainya. Lah menutup aurat, maksudnya penutup aurat di situ adalah ya warna kulit dari aurat itu tidak bisa dilihat mata. Nah maka kalau ada orang sholat pakaiannya itu terbuat dari plastik, ini belum cukup karena auratnya masih bisa dilihat mata. Nah kalau yang pada bab penutup aurat itu, sekira penutup auratnya itu sudah menghalangi pandangan mata, kulitnya itu, warna kulitnya itu tidak kelihatan. Jadi tidak boleh sholat pakai bajunya itu terbuat dari plastik, sholat di dalam kotak yang terbuat dari kaca. Misalnya orangnya telanjang, dia masuk ke dalam kotak, kotaknya ini terbuat dari kaca, itu belum cukup. Atau sholat di tempat gelap, dia telanjang, jangan dikira itu auratnya sudah tidak kelihatan, itu juga belum cukup, belum disebut menutup aurat. Nah berbeda dengan itu, kalau yang khuf syaratnya itu adalah penghalang, bukan sesuatu yang menghalang-halangi pandangan. Jadi kalau khufnya ini terbuat dari sesuatu yang tembus pandang, tidak apa-apa, asalkan nanti air itu tidak tembus. Nah, nanti kelanjutannya kan begitu. Wa ayyakuna as-satru min jawanibil khuffaini. Wa ayyakuna as-satru, dan keberadaan penutupan min jawanibil khuffaini, dari beberapa sisi kedua khuf. La min a'lahuma, bukan dari arah atasnya kedua khuf. Nah ini juga berbeda dengan masalah menutup aurat sholat. Kalau yang khuf syaratnya itu adalah penutup dari arah-arah
ya beberapa sisi khuf, ya depan, belakang, kanan, kiri. Lamin a'lahuma, bukan dari arah atasnya khuf. Jadi kalau khufnya ini sudah menutupi mulai dari telapak kaki sampai kedua mata kaki, kanan kiri bawah itu sudah tertutup, ya sudah. Kalau dari atas itu kakinya kelihatan, ini tidak apa-apa. Nah kalau aurat kan kebalikannya. Kalau aurat itu terlihat dari arah bawah tidak apa-apa. Yang penting dari atas, kanan kiri depan belakang tidak kelihatan. Jadi misalnya ada orang sholat hanya memakai kain sarung. Nah kain sarung itu kan yang bagian bawah itu kan seperti itu. Itu seandainya diintip dari bawah kan kelihatan semua. Nah ini tidak apa-apa. Aurat terbuka dari arah bawah itu tidak apa-apa. Syaratnya tidak boleh terbuka dari arah atas. Arah atasnya ini harus ditali, harus melekat. Nah kalau khuf ini syaratnya bawah, kanan kiri depan belakang, terlihat dari atas tidak apa-apa. Wa ayyakuna, dan keberadaan kedua khuf mimma yumkinu, terbuat dari sesuatu yang mungkin tatabu'ul masyi alaihima, yaitu terus menerusnya berjalan pada kedua khuf tadi. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan keberadaan kedua khuf itu terbuat dari sesuatu yang bisa dipakai untuk terus menerus berjalan. Bahasa simpelnya begini, terbuat dari sesuatu yang bisa untuk dipakai berjalan secara terus menerus. Nah, kalau misalnya terbuat dari plastik kresek, baru dipakai 10 langkah sudah sobek. Nah tidak boleh, harus terbuat dari sesuatu yang kuat sekira bisa dipakai untuk berjalan-jalan. Litarodudi musafirin, dikarenakan berbolak-baliknya atau mutar-mutarnya si musafir, orang yang melakukan perjalanan, fi hawaijihi, di dalam ya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya si musafir itu. Min hatin, misalnya dari naik, wadirhalin, dan turun, titik. Ya ini alasannya kenapa khuf itu harus terbuat dari sesuatu yang kuat dan tahan lama, dikarenakan musafir itu ketika dia sedang melakukan aktivitas perjalanannya ini kan banyak, ya dia harus naik, harus turun. Kalau kita zaman sekarang ya naik turun kendaraan. Kalau ini minhatin wadirhalin, ini zaman dulu itu naik gunung turun lembah, itu makna kitabnya. Ya namanya orang musafir, dia akan pergerakan badannya ini banyak, maka sepatunya itu, khufnya itu harus terbuat dari sesuatu yang kuat. Wa yu'khadhu min kalamil musonnifi, dan bisa diambil kefahaman dari kalamnya Kiai Musonnif bahwa kaunuhuma qawiyaini, ya keberadaan kedua khuf tadi kuat, kedua-duanya itu kuat. Bihaisu yamna'u, sekiranya bihaisu yamna'ani, sekiranya kedua khuf itu bisa mencegah nufudal ma'i, pada keberlangsungan air, ya maksudnya tidak tembus air gitu. Bihaisu yamna'ani nufudal ma'i, sekira kedua khuf tadi bisa mencegah pada nembusnya air, pada datangnya air. Jadi kalau khufnya ini terbuat dari sesuatu yang kuat dan sekira kena air itu, air yang kaki yang di dalam khuf tadi tidak basah. Bihaisu yamna'ani nufudal ma'i, jadi kuat dan tidak tembus air. Nah begitu kepahamannya. Nah gitu maksudnya. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi qauluhuma qawiyaini bihaisu yamna'ani nufudal ma'i. Yang di dalam kurung tadi, keberadaan khuf itu harus bisa digunakan untuk selalu berjalan-jalan itu tidak rusak, ya berarti itu kuat dan tahan air. Nah, dengan begitu maka kalau sepatunya orang Indonesia ini tidak mencukupi pada syarat ini, karena sepatunya orang Indonesia kebanyakan terbuat dari bahan yang
Kalau kena air ya airnya masuk. Nanti kaki yang di dalam sepatu itu menjadi basah. Gitu. Wa yustaratu aidon tuharatuhuma, dan disyaratkan juga kedua khuf itu harus suci. Ya, tidak boleh dibuat misalnya dari kulitnya bangkai, tidak boleh. Walau labisa khufan, seandainya ada orang memakai khuf fauqa khufin, di atasnya khuf yang lain, lisiddatil barodi masalan, dikarenakan sangat dinginnya cuaca misalnya. Ini ada orang menggunakan khuf itu sampai rangkap 2, 3 dan seterusnya. Cuacanya sangat dingin, terus memakai satu khuf itu masih kedinginan, dirangkap. Jadi memakai khuf sampai 2 atau 3 lapis. Fa in kana al-a'la, apabila khuf yang bagian atas sholihan lil mashi, itu patut untuk diusap, dunal asfali, bukan khuf yang dalam. Jadi dia memakai 2 khuf yang atas itu bagus, khuf yang di dalam itu tidak bagus. Nah, misalnya sudah sobek, misalnya bagian tumitnya itu sudah bolong, soha al-mashu alal a'la, maka diperbolehkan mengusap pada khuf yang bagian atas. Pakai 2 khuf yang di dalam ini sudah rusak, sudah bolong-bolong, terus khuf yang di atas masih bagus, maka boleh mengusap khuf yang di atas, khuf yang di luar. Wa in kana al asfalu sholihan, sekarang kalau dibalik, wa in kana al asfalu sholihan, apabila khuf yang di dalam ini yang bagus atau patut lil mashi untuk diusap, dunal a'la, bukan yang atas. Sekarang dibalik, khuf yang masih baru dipakai di dalam, khuf yang sudah sobek-sobek di luar. Famasaha al-asfala, maka kemudian dia mengusap yang bawah, soha, maka boleh. Berarti khuf yang luar yang sobek-sobek pada waktu wudu dilepas, kemudian dia mengusap yang dalam. Awil a'la fawasola al-balalu lil asfali, awil a'la, atau dia mengusap khuf yang atas, fawasola al-balalu, kemudian ada basah-basah yang sampai lil asfali, pada khuf yang bawah atau yang dalam, soha, maka hukumnya juga sah, in qasodal asfala, apabila dia bermaksud mengusap yang bawah. Khufnya double, yang di luar itu bolong, yang di dalam bagus. Dia mengusap yang luar tapi niatnya tujuannya mengusap yang dalam, itu boleh kalau memang tembus ke dalam. Au qasodahuma ma'an, atau dia bermaksud mengusap kedua-duanya, ya khuf dalam ya khuf luar diusap, niatnya gitu juga boleh. La in qasada al-a'la faqat, tidak sah kalau dia hanya bermaksud mengusap khuf yang bagian luarnya saja, ya, karena khuf yang luar ini sudah tidak patut untuk diusap, sudah sobek-sobek, sudah bolong-bolong, tidak boleh, sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diusap. Lah dia mengusap tujuannya mengusap yang bagian luar, maka tidak sah, tidak boleh. Wa in lam yaksud wahidan minhuma, apabila orang yang mengusap muzah ini tidak bermaksud mengusap salah satu dari kedua khuf tadi, bal qasada al-masha, bahkan atau tetapi dia bermaksud untuk mengusap fil jumlati, di dalam keseluruhan, ajza'a, maka dihukumi cukup fil asohi, menurut kaul asoh. Nah, kalau si orang yang mengusap muzah tadi tidak bermaksud apa-apa, dia bermaksud pokoknya mengusap muzah, nah, gitu aja niatnya, bukan niat yang luar, bukan niat yang dalam, pokoknya ngusap muzah, nah, atau niatnya seperti itu. Ajza'a fil asohi,
maka menurut qaul ashah ini hukumnya cukup, atau maksudnya hukumnya adalah sah. Sama dengan seperti kejadian ini, kalau ada orang sholat, imamnya melakukan kesalahan, misalnya sudah rakaat keempat masih berdiri pada rakaat kelima, ini makmumnya kemudian membaca subhanallah. Ketika si makmum ini membaca subhanallah, itu di dalam hatinya harus niat zikir. Niatnya itu zikir, subhanallah, niat zikir. Kalau dia niatnya itu mengingatkan imam, sholatnya menjadi batal. Ya. Makmum ketika menegur imam membaca subhanallah, itu niatnya harus niat zikir atau niat berdoa. Tidak boleh niat mengingatkan orang lain, dalam hal ini imam. Kalau makmumnya itu niatnya mengingatkan imam, subhanallah, diingatkan, wow, kamu salah, ini rakaat kelima, subhanallah, di dalam hatinya itu bilangnya begitu, subhanallah, mengingatkan imam, itu sholatnya makmum menjadi batal. Kenapa batal? Ya, ngapain sholat kok mengingatkan orang lain? Nah, kalau bahasa fikihnya begitu. Nah, ngapain kamu sholat kok mengingatkan orang lain? Mengingatkan orang lain itu tidak termasuk dalam bagian doa atau zikir. Sholat itu isinya kan kalau tidak doa zikir. Maka kalau ada selain unsur itu, sholatnya dihukumi batal. Atau niatnya si makmum itu ya mengingatkan, ya membaca zikir, itu juga batal, karena dia masih ada itu niat mengingatkan orang lain. Nah, gitu. Ini juga gitu, mengusap muzah. Kalau yang diniati itu adalah mengusap bagian luar, sedangkan yang bagian luar ini sudah tidak layak untuk diusap karena bolong misalnya, sudah rusak. Kok dia niatnya mengusap yang itu, tidak sah. Atau dia niat dengan pokoknya mengusap muzah, nah boleh. Boleh itu menurut qaul ashah. Kalau menurut qaul yang tidak ashah ya tidak boleh. Kenapa? Karena dia berarti ada maksud mengusap bagian yang rusak. Nah, gitu. Jadi kalau mengingatkan imam, subhanallah, hati-hati niatnya itu bukan untuk mengingatkan, bukan untuk menegur. Dan sholat kok mengingatkan orang lain, menjadi batal. Wa yamsahu al-muqimu, dan orang yang mukim dia mengusap yauman walailatan, yaitu sehari semalam. Nah, ini sekarang masa sampai kapan seseorang itu boleh mengusap atau menggunakan muzah khuf itu sampai kapan? Bagi orang yang mukim, dia diperbolehkan mengusap sehari semalam, 24 jam. Wa yamsahu al-musafiru salasata ayamin, dan bagi orang yang melakukan perjalanan yang disebut dengan musafir, dia boleh mengusap muzahnya itu sampai 3 hari bilayalihinna, dengan malamnya 3 hari tersebut. 3 hari 3 malam untuk musafir, untuk mukim sehari semalam. Jadi dia boleh mengusap muzah tanpa melepas sepatu. Waktu dia wudhu itu mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Al-muttasilati salah satu ayamin bilayalihinna, al-muttasilati biha, yang malam itu bersambung dengan hari, ya, 3 hari 3 malam nyambung. Sawaun taqaddamat au ta'akharat, baik malamnya ini lebih dulu atau malamnya yang akhir. Ya, kalau penghitungannya mulai siang berarti siangnya dulu. Kalau penghitungannya mulai malam dikenakan malam hari, mulainya menggunakan khuf itu berarti malam dulu, ya. 3 hari 3 malam. Nah, ini waktunya. Sekarang caranya menghitung. Wabtidaul muddati, adapun permulaan masa 3 hari 3 malam atau sehari semalam itu dihitungnya mulai kapan? Tuhsabu min hina yahdusu, dihitung mulai dari seseorang ini berhadas.
Oh itu ya, dimulai dari sejak dia hadas, bukan dari sejak dia menggunakan khufnya, enggak, tetapi dari hadasnya. Aiminin kidoil hadasil kaini. Artinya ya semenjak selesainya hadas yang sudah ada atau yang sudah tetap. Nah ini ternyata menghitungnya itu sejak dari selesainya dia berhadas. Ya, berarti misalnya saya jam 9 pagi menggunakan khuf, terus jam 10 saya tidur, bangun-bangun jam 1. Lah ngitungnya itu dari jam 1 itu, ya. Dari selesainya hadas. Saya tidur itu kan batal atau hadas saya. Nah, selesainya tidur itu misalnya jam 1 ya, berarti jam 1. Bukan dari jam 9, bukan dari jam 10, tapi dari jam 1-nya itu. Dari selesainya hadas. Penghitungannya itu dari selesainya hadas, bukan dari semenjak menggunakan sepatunya, menggunakan khufnya, bukan, tetapi selesainya hadas. Ba'da tamami lubsil khufaini, setelah sempurnanya menggunakan kedua khuf, ya, setelah khufnya itu setelah selesai bersuci thaharah kemudian menggunakan khuf, khufnya kanan kiri itu sudah sempurna dipakai, sudah telapak kaki itu sudah berada di telapaknya kedua khuf. La min ibtidail hadasi, bukan dari permulaan hadas. Wala min waqtil maski, juga bukan dari waktunya mengusap. Wala min ibtidail lubsi, dan juga bukan dari permulaannya menggunakan. Setelah selesainya hadas, yaitu tadi misalnya contohnya jam 10 saya tidur, jam 1 bangun, lah berarti dari jam 1-nya itu dari selesainya hadas. Bukan dari permulaan hadas, bukan dari permulaan mengusap, tapi dari selesainya hadas. Ini kalau permulaan hadas itu berarti kalau seandainya saya tidur dari jam 9, berarti jam 9 itu start. Nah, sedangkan bukan itu. Juga bukan dari permulaan pertama kali mengusap. Nah, misalnya saya jam 12 thaharah, wudu, terus sholat asar, saya belum kentut, thaharah, saya ngusap. Nah, dari jam 3 juga bukan itu, tapi dari selesainya hadas. Wal asi bisafari, wal asi adapun orang yang bermaksiat bisafari dengan perjalanan, wal haimi dan orang yang melakukan perjalanan tetapi tidak jelas tujuannya. Haim itu orang yang melakukan, haim itu musafir yang tidak punya tujuan. Traveler kalau orang zaman sekarang. Yang sahani, mereka berdua mengusap masha mukimin, sebagaimana pengusapan orang yang mukim. Ini ada pembahasan. Orang yang melakukan perjalanan dengan bermaksiat dan orang yang melakukan perjalanan tidak ada tujuan, itu namanya haib. Ini hukumnya seperti musafir, dia hanya diperbolehkan mengusap khufnya sehari semalam, atau hukumnya sama dengan mukim. Asibis safar itu orang yang melakukan perjalanan dengan niat awalnya ini melakukan maksiat. Misalnya orang pergi ke Tanjung ingin membunuh orang, orang pergi ke Tanjung ingin nonton konser misalnya, ingin apa. Orang yang start dari awal perjalanan dia tujuannya maksiat, itu namanya asibis safar. Nah yang kedua adalah asi fisafar. Asi fisafar ini orang yang melakukan perjalanan orang yang melakukan perjalanan. Asi bisafar, asi fisafar, asi bisafar fisafar. Ya gini.
Kalau asifis safar ini orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan baik, di tengah jalan dia merubah niat, tapi tujuan awalnya itu tidak hilang. Nah, misalnya begini, ada orang pergi ke Tanjung pengen menghadiri peringatan Isra Mi'raj misalnya. Sampai di Gantung itu ada konser, dia ikut nonton konser. Tapi setelah nonton konser dia masih melanjutkan perjalanannya untuk tujuan awal yang baik tadi. Satu lagi asifis safar. Asifis safar itu orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan baik, niat awalnya itu baik, di tengah jalan berubah. Dan setelah di tengah jalan berubah itu dia tidak bertobat. Setelah melakukan maksiat itu ya sudah. Orang pergi ke Tanjung tujuannya ingin menuntut ilmu misalnya, di tengah jalan dia berubah niatnya menjadi misalnya mencari janda. Setelah mencari janda ya sudah, tidak dilanjutkan mencari ilmunya. Nah ini asifis safar, asifis safar, asifis safar, bis safar. Nah yang asifis safar ini tidak boleh 3 hari 3 malam, tetapi hukumnya seperti mukim, hanya boleh mengusap sehari semalam. Nah yang kedua haim. Haim ini orang yang melakukan perjalanan yang tidak punya tujuan. Pokoknya dia jalan, menghilangkan stres, tidak tahu mau pergi kemana, pokoknya jalan. Yang zaman sekarang ini kan banyak di TV-TV itu, my trip, my adventure. Ini tidak jelas tujuannya kemana, pokoknya jalan, itu tidak ada tujuan. Apakah dia itu mau ke Malaysia, apakah mau ke Arab Saudi, pokoknya jalan. Ada juga orang yang membuat satu grup umroh backpacker. Mereka kumpul ketemuan di Jakarta, yuk sekarang kemana? Yuk kita ke Kalimantan dulu, ke Kalimantan. Setelah Kalimantan kemana? Ke Singapura. Kemana sampai akhirnya di Mekah terus umroh bersama-sama. Ada orang yang seperti itu. Nah, kebanyakan duit dia itu sampai bingung. Ini duit ini mau dipakai untuk apa? Maskah mungkin titik. Wadaimul hadasi. Nah, sekarang pembahasan lagi. Wadaimul hadasi, adapun orang yang selalu dalam keadaan hadas. Jam 7 ini saatnya jam 7.02. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.